Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Orun kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Polisi gagalkan penyelundupan 100 gram sabu-sabu dari Sulawesi Selatan. Tim SAR hentikan pencarian bocah 2 tahun yang hilang di dermaga Mimika. Ratusan kendaraan sitaan Polres Mimika belum diambil pemiliknya. Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota menangkap 3 pengedar narkoba yang menyelundupkan sabu-sabu melalui jasa penitipan kilat. Ketiga pelaku adalah Robi Srianto, pegawai negeri sipil di Kabupaten Yalimo, serta Hendra dan Risman yang berasal dari Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Para pelaku menyelundupkan sabu-sabu dengan cara memasukkan ke dalam pengeras suara untuk mengelabui petugas jasa pengiriman. Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Victor Magbon mengatakan, ketiga tersangka sudah 3 kali menyelundupkan narkotika dari Makassar, Sulawesi Selatan. Sabu-sabu tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah Pegunungan Tengah Papua dengan harga Rp3.500.000 per gram. Bahwa yang kelompok ini melakukan tidak hanya menggunakan tetapi mengedarkan di wilayah Wamena dan kabupaten sekitarnya. Dijual ungkap 100 gram lebih ini kurang lebih 350 juta ya kalau dikonversikan ya dengan penjualan dengan situasi di daerah Pegunungan Tengah ya, jadi orang ini sudah berulang dan ini sedang kita kembangkan kepada siapa saja yang bersangkutan ya menjual dan kepada siapa saja pembeli-pembeli ini sedang kita lakukan penyelidikan. Kemudian untuk jadi yang kita amankan ada 3 pelaku. Ya. Pasal yang dipersangkakan di sini adalah pasal 114 ayat 2 dan juga pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ya, masing-masing ya ancaman tertinggi bisa ancaman seumur hidup ya dan juga ancaman yang terendah adalah 5 tahun penjara, yang dimana pasal 114 berbunyi yaitu perbuatan yang menawarkan, ya menjual, membeli dan menjadi perantara, ya dan juga menyerahkan narkotika jenis golongan 1. Ya ini pasal 114. Kemudian pasal 112 ayat 2 ya dalam perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan narkotika jenis 1. Ini juga sanksi hukumannya ya 5 tahun. Ketiga tersangka saat ini mendekam di sel tahanan Mapolresta Jayapura guna pengembangan penyelidikan. Mereka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman 7 tahun penjara. Arthur melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Tim SAR akhirnya menghentikan pencarian bocah berusia 2 tahun yang hilang setelah terjatuh di dermaga Pomako, Mimika. Selama 7 hari tim SAR melakukan pencarian, namun hasilnya tetap nihil sehingga sesuai aturan, tim SAR harus menutup operasi. Padahal tim SAR sudah memperluas pencarian dengan menyisir pinggiran sungai sampai muara pelabuhan Pomako, namun tidak menemukan tanda-tanda bocah berusia 2 tahun tersebut. Bahwa semenjak kami menerima laporan dari tanggal 25 Juli 2022 terkait dengan satu anak yang diinformasikan jatuh dari dermaga feri Pomako. Setelah menerima informasi kami langsung melakukan aksi pada hari itu juga kurang lebih jam 6 sore dan hasil pencarian bersama keluarga korban tidak menemukan tanda-tanda dan karena menyangkut dengan menjadi tugas pokok dari Basarnas, kita melakukan aksi hingga beberapa hari ke depan sampai menggenapi 7 hari
kami juga tidak menemukan tanda-tanda, bahkan operasi pencarian kami sudah perluas sampai di muara, tepian pantai hingga ke depan pantai perairan sebelah selatan Timika. Namun tidak menemukan tanda-tanda akan keberadaan bayi tersebut. Oleh karena itu, terkait dengan pencarian yang sudah dilaksanakan bersama dengan unsur SAR gabungan dan hasil koordinasi dengan pihak keluarga korban, maka pada tanggal 31 Juli 2022 operasi SAR kami usulkan ditutup dengan diteruskan ke Basarnas Pusat. Basarnas Pusat juga sudah merespon untuk pemberitahuan terkait dengan pengusulan penutupan dan sudah mengiyakan. Jadi operasi SAR terkait pencarian satu orang anak yang diinformasikan jatuh di dermaga Pelabuhan Feri, kami sudah usulkan untuk penutupan. Walaupun operasi pencarian ditutup, tim SAR akan tetap memantau dan jika ada informasi terbaru, tim SAR akan segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Korban sebelumnya pulang sehabis memancing bersama orang tuanya. Namun saat melintas dermaga, ia lepas dari perhatian orang tua. Korban diduga terjatuh dari dermaga lalu tenggelam. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Usai apel pagi, ratusan ASN di lingkungan Pemda Merauke langsung menyerbu pasar murah di halaman kantor Bupati Merauke yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan Senin kemarin. Pegawai berdesakan karena tidak ingin kehabisan bahan-bahan pangan yang dijual murah. Yanti, salah satu ASN, merasa senang bisa berbelanja di pasar murah karena harganya berbeda dengan harga di pasar. Minyak goreng misalnya dijual Rp135.000 untuk kemasan 5 liter. Begitu juga telur dijual hanya Rp70.000 perak, padahal harga telur di pasaran mencapai Rp90.000 perak. Beli apa ini Bu? Beli apa ini? Belanja apa Bu? Telur Miki, telur dengan minyak. Telur minyak goreng ya. Ibu beli berapa Ibu? Beli berapa ini Bu? Ini 5 liter. Berapa harganya berapa Bu? 130, 5 liter ya. Nah Ibu, bagaimana perasaan Ibu untuk dapatkan pasar murah ini? Senang karena murah. Murah ya, gitu ya. Belanja apa lagi Bu selain minyak ini? Telur ya. 10. Sangat membantu. Sangat membantu. Sangat minyak membantu. gorengnya murah. Terus ini saya ada beli apa nih? Pempek. Berapa minyak gorengnya Bu di sini? Minyak goreng yang Sanko 2 liter itu harga 50.000. Kalau di luar berapa itu Bu? Di luar sekitar 60-an. 60-an ya Bu. Iya. Berarti Ibu senang Bu ya dapat murah ini ya. Oke, makasih. Telurnya juga murah. Murah 70 ya. 80. Oh gitu. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Merauke, Marta Bayu, mengatakan pasar murah ini digelar untuk membantu ASN yang terpuruk akibat harga barang yang kian melonjak. Bisa memfasilitasi bahan pangan yang ada. Jadi di sini mengapa kita sampaikan tadi bahwa gerai pangan murah. Jadi terkait TTI ini intinya sebagai wadah gapoktan atau supplier atau produsen untuk bisa memasarkan hasil-hasil pertanian. Antara lain beras, cabai, dan sebagainya, dan juga bahan pangan lainnya. Pasar murah juga rencananya akan dilakukan di sejumlah kawasan terpencil agar meringankan beban warga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Saat ini ada ratusan kendaraan bermotor baik roda 2 maupun 4 yang masih tertahan di Satlantas Polres Mimika. Warga yang merasa memiliki kendaraan tersebut diminta segera mendatangi Mapolres Mimika untuk mengurus pengambilan dengan membawa surat-surat kendaraan. Kasat Lantas Polres Mimika Ibtu Devrisal mengatakan kendaraan tersebut merupakan hasil razia dan kecelakaan lalu lintas. Barang bukti yang ada di kantor Satuan Lalu Lintas Polres Mimika ini itu terdiri daripada barang bukti berupa daripada kasus kecelakaan lalu lintas maupun pelanggaran lalu lintas yang mana kendaraan tersebut terjaring pada saat adanya operasi yaitu kegiatan operasi kepolisian baik itu khusus maupun rutin yang dilakukan di mana di dalam kegiatan operasi kepolisian itu ada namanya operasi keselamatan yang mana
lebih kedepankan tindakan daripada preventif, yaitu maupun operasi patuh, yaitu dan operasi zebra, yang mana barang bukti di sini sudah beberapa tahun, namun pemilik daripada kendaraan tersebut belum mengambil yaitu barang bukti tersebut, yaitu yang mana sudah sering kita lakukan himbauan kepada rekan-rekan media bagi pemilik kendaraan yang terlibat laka lantas maupun pelanggaran lalu lintas segera datang ke kantor Satuan Lalu Lintas untuk mengambil kendaraannya dengan menunjukkan surat-surat kepemilikan kendaraan tersebut. Nah, di sini juga kami memohon kepada rekan-rekan media untuk selalu menghimbau kembali, menyampaikan kembali lewat media bagi masyarakat Kabupaten Mimika yang kendaraannya masih ada di kantor Satuan Lalu Lintas untuk datang dan mengambil dan membawa bukti-bukti kepemilikan kendaraan tersebut supaya kendaraan ini tidak menumpuk di kantor Satuan Lalu Lintas di lokasi barang bukti. Menurut Devrisal, himbauan ini sudah sering disampaikan kepada masyarakat agar tidak terjadi penumpukan kendaraan. Saat ini kendaraan yang paling banyak disita adalah sepeda motor. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Kasus penganiayaan di Manokwari saat ini cukup mengkhawatirkan. Unit Perempuan dan Anak PPA Polres Manokwari mencatat sejak Januari hingga Juli tahun ini telah menerima 85 laporan polisi dan sebagian besar kasus penganiayaan. Khusus untuk kasus penganiayaan, Polres Manokwari mengutamakan pendekatan restoratif justice atau perdamaian walaupun kasus ini masuk dalam kasus ranah pidana. Dari Januari sampai dengan sekarang Juli tercatat ada 84 LP. 84 LP untuk rinciannya penganiayaan nomor 1 yang paling banyak karena di Polres Manokwari ini terutama di Satreskrim itu penganiayaan yang ada terlapornya rata-rata masuk ke PPA karena kita lebih mengutamakan restoratif justice ya untuk kasus-kasus yang ada terlapornya karena kita coba untuk pertemukan dulu biasanya. Kalau untuk yang lari, padahal kan harusnya penganiayaan ini masuknya ke pidana umum, masuknya ke PIDUM, cuma yang masuk ke PIDUM itu yang tidak ada tersangkanya, itu yang masuk ke PIDUM. Kalau ada tersangkanya biasanya didisposisikan ke PPA. Untuk penganiayaan jumlah kasusnya 44 kasus, itu penganiayaan dari Januari sampai Juli. Terus untuk pengeroyokan ada 5, perlindungan anak ada 12, pencurian 1, perbuatan tidak menyenangkannya 3, pencemaran nama baik 1, percobaan persetubuhan ada 3, perzinahan 2, penipuan 1, informasi dan transaksi elektronik ada 3, pengancaman 3, terus untuk KDRT ada 4, untuk asusila-nya ada 2. Untuk PPA sendiri kita sudah dari Januari sampai Juli sekarang kita ada kasus yang sudah tahap 2, sudah P21 itu ada 8 kasus. Kasus KDRT 1, kasus penganiayaannya 1, untuk persetubuhan terhadap anak ada 5, penggelapannya 1. Untuk persetubuhan terhadap anak itu ada 5 yang itu korban anak ya, khususnya korban anak itu ada 5 kasus yang kita sudah tahap 2, sudah P21. Di luar kasus penganiayaan, Polres Manokwari sudah melimpahkan 8 kasus ke Kejaksaan Negeri Manokwari. Di antaranya kasus kejahatan dalam rumah tangga atau KDRT, persetubuhan dan kasus penggelapan. Sebagian besar kasus KDRT terhadap istri di Manokwari dipicu minuman keras. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Untuk menjalankan roda pemerintahan, Provinsi Papua Selatan akan merekrut 1.000 pegawai negeri sipil, namun hingga kini jumlah tersebut belum terpenuhi. Perekrutan pegawai akan diprioritaskan untuk orang asli Papua 80% dan sisanya orang non-asli Papua. Sistem perekrutan juga akan dibagi menjadi 2, yaitu pengangkatan honorer dan penerimaan umum. Bupati Merauke Romanus Baraka mengatakan ribuan ASN selain ditempatkan di kantor gubernur Provinsi Baru, juga akan ditempatkan di Kabupaten Asmat, Mapi, dan Bovendigul. Nanti yang jelas kita upayakan dalam komitmen kita pemekaran adalah
anak asli Papua menjadi utama. Yang kedua, pegawai lokal di wilayah Provinsi Papua Selatan, di MAPI, Asmat, Boven, Merauke jadi utama. Saya kira cukup untuk kita penuhi. Rencananya aktivitas pemerintahan Provinsi Papua Selatan efektif mulai berjalan pada Oktober mendatang seiring penunjukan caretaker atau penjabat gubernur. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Ikut membantu. Menjelang pemilu serentak, Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Papua melakukan sosialisasi hak pilih dan memilih kepada ratusan penyandang disabilitas di salah satu hotel di Jayapura, Senin kemarin. Bawaslu mengingatkan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk memilih dan dipilih sebagai calon anggota DPR maupun sebagai penyelenggara pemilu. Bawaslu mendorong partai politik agar membuka peluang sebesar-besarnya bagi penyandang disabilitas untuk berkiprah di dunia politik serta menciptakan lingkungan pemilu yang ramah bagi disabilitas. Satu hal juga yang paling penting yaitu bagaimana mereka juga harus memahami mereka punya hak juga untuk dipilih. Dan juga keterlibatan para penyandang disabilitas ini kami dorong bukan hanya menyalurkan hak pilih di TPS, tetapi bisa juga menjadi penyelenggara baik di KPU maupun di Bawaslu. Kami juga ingin teman-teman partai politik di tanah Papua ini membuka ruang dan memberikan karpet merah bagi para penyandang disabilitas untuk berkiprah juga di dalam dunia politik dan dalam proses demokrasi. Kalau di olahraga tidak kalah berprestasi lewat mungkin Peparnas ya. Nah, kami melihat bahwa di Papua ini banyak sumber daya manusia brilian dari komunitas penyandang disabilitas yang kalau diwadahi untuk masuk dalam dunia politik dan dalam proses demokrasi, kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang luar biasa menurut saya. Komisi Pemilihan Umum juga meminta penyelenggara pemilu di tingkat bawah membuka kesempatan dan memprioritaskan penyandang disabilitas agar dapat menyalurkan hak pilih. Kita juga memberikan kesempatan bagi para teman-teman disabilitas untuk bisa juga mengambil bagian untuk menjadi peserta pemilu, bahkan juga bisa juga menjadi penyelenggara pemilu. Nah, akses ini kan sekarang sudah terbuka lebar. Nah, bagaimana mereka bisa mengambil bagian di dalam pemilu dan pemilihan besok nanti. Tadi ada permintaan juga terkait dengan TPS role model yang untuk TPS akses. Ya, ini kan penting. Kalau dibilang TPS role model itu bagaimana kita memastikan bahwa di daerah itu atau di TPS itu terdapat beberapa orang yang memiliki memiliki status disabilitas, ya, memiliki status disabilitas, dan itu akan terdata di dalam pemutakhiran data kita. Menurut data Komisi Pemilihan Umum Papua, pada pemilu 2019 lalu, ada 864 penyandang disabilitas. Mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara untuk memilih dan dipilih dalam pemilu serentak 2024 mendatang. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. TNI Manunggal membangun desa di pesisir Pantai Mimika, mendapat respon baik dari masyarakat setempat. Masyarakat di kampung ini merasa senang karena TNI membangun rumah untuk warga yang tidak mampu. Modestus Takati, salah satu warga kampung, mengatakan rumah yang dibangun TNI merupakan rumah layak huni yang bisa digunakan dalam waktu lama. Warga berharap TNI tidak hanya membangun rumah, namun menggelar program lain yang langsung menyentuh masyarakat. Kami sangat berterima kasih dengan bantuan yang telah hadir di sini, khususnya untuk distrik Mimika Barat di Kampung Apuri. Kami sangat berterima kasih. Dengan itu juga dapat meringankan masyarakat, terutama yang tidak mampu untuk melakukan pembangunan rumah, dan akhirnya juga ada bantuan yang turun dari Mimika melalui TNI. Kami sangat berterima kasih. Keberadaan anak-anak ini benar-benar meyakinkan
bahwa mau membangun kami di sini. Terima kasih kepada Bapak ini Dora. Terima kasih Bantu kami. anak-anak sudah bantu kami. Kami di sini memang benar-benar rasa bangga sekali dan senang sekali bahwa kegiatan ini betul benar-benar itu dia mau supaya otonomi dia harus benar-benar harus terlaksana. Kegiatan TMMD ke-114 akan berlangsung selama 1 bulan dan langsung menyentuh warga seperti pembangunan rumah, MCK, dan jalan. Dari Mimika, Papua, Igobat Momolin melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.